Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Isna dengan mata pelajaran biologi. Ya, jadi kalau misalnya Ustazah bilang biologi, kalian cukup bilang we love biologi ya. Jadi kita akan memasuki di bab yang kedua, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu apa sih Ustazah? Oh, nggak tahu gitu misalnya ya. Nah, keanekaragaman hayati itu misalnya kalian jalan-jalan ke laut. Misalnya di laut itu ada kerang gitu kan ya. Terus kalau misalnya kalian jalan-jalan juga ke kebun binatang, kalian lihatnya harimau. Antara kerang dan harimau itu tempat hidupnya berbeda, ya kan? Karena tempat hidupnya berbeda, maka susunan tubuh mereka itu berbeda antara harimau dan kerang. Itu namanya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati biasanya dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan, ingat ya. Itu yang tadi, karena lingkungan mereka itu berbeda. Misalnya juga ada beruang kutub. Berbeda dengan beruang yang ada di kebun binatang kita, beda kan? Hewan-hewan yang ada di kutub utara berbeda dengan hewan-hewan yang ada di hutan hujan tropis milik Indonesia. Yang pertama itu tadi lingkungan. Yang kedua itu bisa jadi karena gen gitu. Selanjutnya kita bahas tingkat keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3. 1. Tingkat keanekaragaman hayati di tingkat gen. 2. Di tingkat spesies. 3. Di tingkat ekosistem. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman yang menyebabkan variasi antar individu, tetapi masih dalam satu spesies. Misalnya ada mangga tali jiwo. Yang kedua ada mangga mana lagi? Yang ketiga ada mangga harum manis. Semuanya sebenarnya mangga kan, cuma rasanya itu berbeda. Apa yang membuat rasanya itu berbeda? Karena satu gennya berbeda. Makanya dinamakan dengan keanekaragaman gen. Selanjutnya ada keanekaragaman di tingkat jenis, yaitu keanekaragaman yang menyebabkan variasi antar spesies. Misalnya ada pohon pinang, ada pohon aren, ada pohon kelapa. Itu namanya keanekaragaman di tingkat jenis. Yang selanjutnya ada keanekaragaman di tingkat ekosistem. Kalau misalnya di tingkat ekosistem, kita bisa lihat misalnya ekosistem darat. Kehidupannya itu kehidupan tumbuh-tumbuhannya itu kayak gini. Terus kalau misalnya di ekosistem air, kehidupan tumbuhannya itu seperti ini. Jadi mempunyai ciri-ciri masing-masing. Sekian dari Ustazah cukupkan. Syukron alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.